Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fakihatun Nisa, mahasiswi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan membawakan ceramah singkat bertema ilmu pengetahuan. Baik, langsung saja. Di dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah ayat-ayat mulia ini. Ayat ini merupakan rahmat pertama yang diberikan Allah kepada kita dan nikmat pertama yang dicurahkan Allah kepada hamba-hambanya. Ayat ini merupakan peringatan tentang awal penciptaannya manusia dari segumpal darah, dan sesungguhnya di antara kemurahan Allah adalah mengajarkan kepada umat manusia sesuatu yang tadinya tidak diketahui. Maka Allah mengangkat dan memuliakan manusia ini dengan sebuah ilmu. Inilah jabatan yang hanya diberikan Allah kepada manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan ilmu terkadang ada dalam benak, terkadang pula dengan lidah, dan kadang-kadang bisa pula berada dalam tulisan yang bersifat mentalistik dan formalistik. Kata formalistik ini memastikan ilmu berada dalam tulisan, namun tidak sebaliknya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Dia mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Baik, di sini ada 3 poin yang dapat kita ambil. Yang pertama, perintah membaca. Yang dimaksud oleh Allah dimaknai sebagai seruan untuk membaca buku, membaca kebesarannya, maupun membaca alam semesta. Sehingga hal tersebut akan membuat manusia menjadi pandai dan terhindar dari kebodohan. Namun dalam hal membaca kita harus memilah dan memilih apa yang akan dibaca sehingga akan berdampak positif terhadap diri kita sendiri. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menerangkan proses terbentuknya manusia bermula dari segumpal darah. Selain itu, Allah turut menegaskan bahwa manusia merupakan sebaik-baiknya ciptaan. Dan yang terakhir, dalam ayat keempat dan 5, Allah menyebutkan mengajar manusia dengan pena. Dalam konteks ini, yang dimaksud oleh Allah adalah manusia harus mencatat berbagai macam ilmu pengetahuan baru melalui pena. Dengan pena, maka manusia dapat menyampaikan gagasan, pendapat, serta berbagai macam ilmu pengetahuan. Allah akan membimbing dan mengajari manusia dari apa yang belum diketahui sebelumnya. Selanjutnya dalam Quran Surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Di sini tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa Allah menerangkan
berbagai karunia yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya tatkala mereka dikeluarkan dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kemudian dia memberinya pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang dimaksud hati adalah akal yang berpusat di kalbu. Jadi setiap manusia tumbuh maka bertambahlah daya pendengaran, penglihatan, dan akalnya hingga dewasa. Penganugerahan daya itu dimaksudkan agar dia beribadah kepada Robnya dan dijadikan sarana ketaatan kepada Tuhannya. Dapat kita simpulkan bahwasanya manusia dilahirkan Allah ke dunia, lalu diberi pendengaran sehingga tidak tuli, dan diberi alat penglihatan sehingga tidak buta, diberi pula hati buat mempertimbangkan apa yang didengar dan apa yang dilihat adalah nikmat paling besar yang dianugerahkan Allah ke dalam hidup kita. Lalu tafsir di atas menegaskan bahwa manusia setelah lahir ke dunia ini tidak mengenal apa-apa, tidak mengetahui apa-apa, sampai dengan Allah memberikan penglihatan, pendengaran, hati, serta akal pikiran digunakan untuk proses mencari ilmu pengetahuan. Yang sebelumnya tidak tahu apa-apa menjadi tahu, sehingga menjadi dasar dalam bersikap dan bertindak. Sebab manusia tidak akan bisa mendapatkan ilmu jika tidak memiliki 3 kemampuan tersebut. Maka dari itu kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kemampuan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, dan kita sebagai manusia harus bisa menggunakannya sebaik-baik mungkin. Dan yang terakhir, Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Di sini tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui apakah orang-orang yang mengingkari ketuhanan Allah dan menyembah Tuhan lain bersamanya itu mengetahui bahwa Allah lah yang menciptakan makhluk dan mengatur segala sesuatu secara mandiri, dan bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu merupakan sesuatu yang padu, yakni dari satu bongkahan yang menyatu, kemudian dia memisahkan bumi dan dari langit, lalu dia menjadikan langit dan bumi masing-masing 7 lapis. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan dari air kami menjadikan segala sesuatu yang hidup, yakni pangkal bagi setiap yang hidup. Di sini kita dapat mengambil satu hikmah, bahwasanya kita sebagai seorang muslim hendaknya menyadari betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Ia menciptakan langit dan menciptakan bumi awalnya adalah satu kesatuan, kemudian Ia memisahkannya dan jadilah dunia seperti sekarang ini. Tujuan Allah menciptakan langit ini untuk menurunkan hujan dan menciptakan bumi untuk ditinggali oleh makhluk hidup. Lalu air memang menopang berbagai macam kehidupan. Tanpa air kita tidak akan bisa bertahan hidup. Begitu pula dengan makhluk lainnya. Air di sini sangat penting untuk kehidupan, dan setelah semua kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan dan menjalankan kehidupan di bumi, orang-orang belum beriman dan mengakui kebesarannya, sedangkan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah hendaknya bersyukur atas segala nikmatnya. Demikianlah ceramah singkat saya yang bertema ilmu pengetahuan. Satu pesan yang dapat kita ambil yaitu kita sebagai umat muslim, sebagai umat manusia, sebagai umat muslimah harus tetap bersyukur atas kebesarannya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.